إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. Alhamdulillah jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di penghujung Ramadan ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama adik yang ganteng-ganteng boleh ikut kajian dulu ya, nanti gantian, oke? Baik, alhamdulillah di penghujung Ramadan kita semua masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat kembali menjalankan ibadah kita, penghambaan kita kepada Rabb kita dengan siam, dengan sholat berjamaah, dan hari ini kita duduk dalam kajian. Pada hari ini kita, mohon maaf, tidak melanjutkan Syam'il Tirmidzi, tapi khusus untuk hari ini dan besok mungkin kita bahas tentang bab zakat, bil khusus zakat fitrah. Saya juga membawa mud ini adalah takaran di zaman Rasul kurang lebihnya. Jadi timbangan yang hari ini kita bilang, kalau zakat fitrah berapa sih ukurannya? Ini ukurannya. Jadi ini ada sanadnya sampai ke Rasul. Jadi ada namanya ada sanad ke Rasul. Baik, sebelum kita praktek langsung, coba kita timbang ya nanti berapa beras, karena antara beras dengan korma dan sebagainya itu berbeda. Makanya kalau dalam zakat fitrah itu bukan berat sebenarnya standarnya, tapi adalah takaran. Jadi satuan takaran itu yang menjadi standar, bukan berat. Ini yang harus kita sama-sama ketahui. Baik, sebelum kita lebih jauh membahas tentang zakat, mungkin dibahas sekilas ya tentang zakat dari sisi bahasa, dari sisi definisi. Zakat secara bahasa artinya adalah zakat, yakni atau nama suci, bersih, berkembang, atau yang semakna dengannya. Intinya adalah itu. Makanya dari sisi bahasa, zakat itu sesungguhnya adalah untuk mensucikan. Zakat itu adalah untuk mensucikan harta kita, kalau itu terkait dengan zakat mal. Kalau terkaitnya dengan zakat fitrah berarti mensucikan puasa kita. Ya kan, kalau terkait dengan zakat secara umum, namanya zakat secara umum berarti harta, kemungkinan harta dengan berbagai macam bentuk harta. Ada emas, ada perak, ada zakat perkebunan, zakat pertanian, zakat hewan, dan seterusnya. Maka makna zakat dalam arti konteks itu adalah membersihkan. Membersihkan apa? Harta kita dari kotoran-kotoran. Dari kotoran. Dari kotoran apa? Kotoran yang sebenarnya itu bisa jadi mungkin cara mendapatkannya kurang benar, ada sesuatu yang kita langgar dari syariat agama Allah. Begitu juga dengan zakat fitrah. Zakat fitrah secara bahasa, maka makna zakat fitrah adalah membersihkan puasa kita agar betul-betul kita kembali kepada fitrah, di mana di dalam puasa mungkin ada ibadah-ibadah yang tidak baik, mungkin tutur kata masih kurang baik, ya kan? Maka nanti disebutkan hadisnya. Kemudian perbuatan-perbuatan kita, kaifiyah hati kita masih tidak bedanya saat puasa dengan tidak puasa. Kita tidak mampu mengontrol emosi kita, maka dibersihkan itu semua dengan mengeluarkan zakat. Itu dari sisi bahasa. Kemudian dari sisi yang kedua, zakat artinya adalah nama, berkembang. Maka orang yang menzakati hartanya, insya Allah berkembang dengan penuh barokah. Jadi ibaratnya begini, kalau kita beli ayam, dapat kita bayangkan apa yang terjadi dan apa rasanya dan apa efeknya jika kita beli ayam masih hidup, kita sembelih, langsung kita masak, tanpa dibuang bulunya, tanpa dibuang kotorannya dan seterusnya. Begitulah kurang lebih harta yang tidak zakati itu akan kotor seperti itu. Kenapa? Di dalamnya terdapat hak orang lain. Jadi setiap harta yang Allah berikan kepada kita ada titipan juga dari Allah untuk kanan kiri kita. Makanya Nabi Muhammad SAW dan keluarga Rasul tidak boleh memakan zakat dan sedekah. Alasannya apa? Karena uang zakat atau harta zakat dan sedekah adalah kotoran dari manusia, harta manusia, kotoran harta manusia. Maka bagi mereka tidak pantas dan tidak layak. Kalau hadiah diperbolehkan. Nah, itu kalau dari sisi bahasa ya, dari sisi bahasa. Kemudian dari sisi definisi secara umum, zakat itu artinya adalah harta tertentu yang telah ditentukan oleh syariat
yang jika telah sampai nisabnya kadar tertentu atau waktunya, haulnya ya, sampai waktu tertentu, maka wajib untuk mengeluarkan sebagian dari harta tersebut dibagikan kepada orang-orang yang memang menjadi hak mereka. Itu kalau secara syariat. Jadi banyak definisinya, tapi kalau kita simpulkan, zakat itu artinya adalah apa? Harta yang diwajibkan oleh Allah. Harta tertentu yang telah Allah tentukan, yang jika telah sampai dua hal, kadarnya atau nisabnya ya. Kalau emas katakan 85 gram, kalau perak 595 gram, itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kapan? Setelah yang kedua, setelah satu haul, setelah satu tahun. Nah ini secara definisi dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari orang-orang yang mempunyai, yang tadi disampaikan punya ketentuan, diberikan kepada orang-orang yang berhak. Orang yang mengeluarkan zakat namanya muzakki, dan orang yang menerima harta tersebut namanya mustahiq. Dan orang Islam dianjurkan untuk jadi muzakki semua. Itu orang Islam ya, dianjurkan menjadi muzakki dan bukan mustahik melulu ya. Kerjanya kita mustahik melulu ya kan. Nah itu hal yang perlu digarisbawahi. Kemudian eksistensi zakat dalam Islam, dalam dunia Islam. Zakat jika dikelola dengan baik, maka umat Islam tidak akan ada yang kekurangan. Bahkan ada satu penelitian riset ya di Indonesia beberapa tahun yang lalu, bahwa potensi zakat minimal setiap tahun di Indonesia itu 15-19 triliun minimal. Maaf, di 19 triliun. Tetapi yang ada sekarang rata-rata hanya sekitar 250 sampai 300 miliar per tahun. Berarti potensi zakat masih banyak belum dikelola dengan baik. Dua hal, pengelolaannya yang kurang baik dan kesadaran masyarakat yang belum muncul. Padahal kalau kita lihat sejarah, khusus dalam seminar-seminar yang membahas tentang wakaf dan zakat, bahwa Islam itu berkembang pesat, ekonomi Islam itu berkembang pesat jika bab ini dikelola dengan baik. Kita lihat bahwa perkembangan budaya Islam di mana-mana itu dulu semua dari hasil itu sebenarnya. Dari hasil itu, bahkan dulu Mesir pernah 50% dikuasai oleh Al-Azhar, tanah suburnya di seluruh tanah daratan Mesir. Makanya Al-Azhar sampai sekarang adalah salah satu universitas tertua di muka bumi ini, universitas Islam, yang ajibnya seluruh dosennya dan seluruh mahasiswanya digratiskan. Dan dosennya dibayar. Walaupun dikirim ke Indonesia, yang bayar siapa? Mereka. Mau dikirim ke Pakistan, yang bayar dari sana. Dari mana pengelolaan itu? Walaupun sekarang ya agak sedikit berkurang ya, karena pengelolaannya mungkin. Di Indonesia sendiri saya pernah diskusi dengan BWI, Badan Wakaf Indonesia. Di Indonesia potensi zakat besar, bahkan termasuk Monas itu sebagai bentuk nyata tentang bab ini. Dan tempat-tempat yang bersejarah itu rata-rata semua adalah dari wakaf ataupun dari zakat kaum muslimin. Tetapi sayangnya di Indonesia semakin hari semakin tanah wakaf atau tanah zakat ya itu hilang. Jadi karena ketidakpahaman orang ya, terutama juga terkait dengan legalitasnya. Sehingga banyak, satu contoh di Medan, anak keturunannya Raja Maimun ya kalau tidak salah, kerajaan Melayu di sana, yang tadinya ratusan hektar dia wakafkan kepada umat, hari ini tinggal cuma beberapa. Kemana larinya? Diperjual belikan. Itulah yang terjadi masa muslim. Di Indonesia memang keikhlasan untuk berzakat dan berwakaf itu masih kecil. Kalaupun ngasih, masih ibaratnya dilepas kepalanya seperti ular, tapi masih dipegang buntutnya. Jadi kalau sewaktu-waktu membesar nih, tarik lagi begitu. Itulah fakta. Rata-rata kasus di mana-mana. Makanya saya sering sampaikan kalau di masjid-masjid, berdasarkan kasus kami juga di Masjid An-Naba yang dulu Al-Aminiyah, itu yang dikelola, memang setiap masjid seperti ini pun harus cepat diurus legalitasnya supaya ke depan tidak menjadi masalah. Nah, itu sekedar intermezzo saja ya, pembukaan terkait dengan bab zakat. Nah, kita masuk secara zakat itu adalah yang dikeluarkan zakat termasuk uang. Uang itu jenisnya emas, perak, obligasi, simpan tabungan dan seterusnya.
Kemudian dari sisi harta termasuk pertanian, ya kan, perkebunan, kemudian dagang, itu semua ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang insyaallah nanti pada waktunya, jika ada waktu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Hari ini kita bahas tentang fokus kepada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala melalui lisannya Nabi Muhammad SAW untuk dikeluarkan di penghujung Ramadan. Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, farada zakatal fitra min Ramadan sa'an min at-tamri aw sa'an min as-sa'ir ala kulli hurrin wa 'abdin aw dzakarin wa unsa minal muslimin. Zakat fitrah itu dikeluarkan di penghujung Ramadan pada 1 Syawal, itu hukumnya wajib sebelum naik mimbar imam. Sebelum kita sholat ya, sebelum kita sholat itu harus sudah dikeluarkan kewajiban. Wajibnya kapan? Setelah tenggelam matahari pada akhir Ramadan. Katakan kalau tahun ini Ramadan kita berakhir di bulan pada hari tanggal berapa kemarin pengumuman katanya? Tanggal 2 ya. 2 itu hari Ahad. Senin apa Ahad? Hah? Oh, berarti Senin lah ya, anggap. Berarti malam Senin itu sudah hukumnya wajib. Siapa yang wajib? Rasulullah mengatakan yang wajib adalah setiap kaum muslimin, baik laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, ya, kecil atau besar, itu bayi pun juga ada kewajiban untuk itu, untuk walinya yang tapi yang wajib, bahkan budak ataupun sayyid yang merdeka. Tapi kalau budak yang wajib mengeluarkan adalah yang punya budak itu. Nah, ini kewajiban. Apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Berapa jumlahnya? 1 sa'. Ini dikali 4. Ini ukuran ini ya. Ibu-ibu mungkin bisa ngelihat ya, kurang lebih beginilah bentuknya. Ini dikali 4. Ini namanya mud. Kalau dalam fikih Islam disebut dengan mud. Mud. Ini kalau 4 namanya 1 sa'. Nah, kewajiban kita mengeluarkan makanan pokok yang kita makan. Makanan harian kita segini kali 4. Jadi 1 mud dikali 4. Baik. Itu tentang kewajiban zakat fitrah, dan banyak sekali ya. Dalam hal ini banyak sekali perintah agama atau hadis maksud saya, perintah untuk mengeluarkan zakat fitrah dengan beberapa maksud dan tujuan. Kemudian hikmatu masyru'iyyatiha. Hikmah dari disyariatkannya mengeluarkan zakat fitrah. Di sini kita batasi pembahasan zakat fitrah tidak pada zakat yang selain fitrah, yaitu zakat mal dan seterusnya. Hikmahnya adalah tercantum dalam hadis yang sahih. Tercantum dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan lain sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abdullah bin Abbas bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr tahratan lis-shaimi minal lagwi war rafasi wa tu'matan lil masakin." Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah atau zakat fitr itu tujuannya 2. Yang pertama, tuhratan lis-shaim, membersihkan sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa dari lagwi war rafas, dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang tidak baik, perkataan yang tidak baik. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Baik. Sehingga dua hikmah atau 2 tujuan disyariatkannya ini jelas ya. Karena dalam puasa pastinya kita sebagai manusia, mata mungkin masih banyak melihat dosa ya kan. Mulut apalagi, telinga juga demikian, hati apalagi dan seterusnya. Sehingga itu dibersihkan dengan mengeluarkan zakat ini. Sebagai penembus dah, penyempurna begitu. Sebagaimana dalam salat yang wajib disempurnakan salat wajib dengan apa? Dengan yang sunnah-sunnah kita perbanyak. Puasa juga demikian. Tapi untuk yang zakat fitrah ini khusus adalah untuk itu tujuan Rasulullah. Yang kedua adalah apa? Sebagai bentuk bahwa Allah begitu
Rahman dan Rahimnya kepada hamba-hambanya, seakan-akan Allah tidak mau melihat pada hari raya itu, 1 Syawal, itu ada orang miskin yang kelaparan dan tidak makan. Maka Rasulullah mengatakan satu hikmah dari zakat fitrah adalah sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Karena itulah salah satu zakat fitrah, syarat zakat fitrah itu harus nyampe kepada mustahik itu sebelum ditegakkan sholat. Harus. Kenapa tujuannya? Supaya hari itu betul-betul orang yang miskin pun nggak perlu keliling tawaf minta ke sana kemari. Hari itu terpenuhi. Hari itu terpenuhi hajat dan keperluannya. Kemudian dalam hadis yang lain juga demikian, Rasulullah mengatakan, "Agunuhum fi hadal yaumin tawaf." Cukupkanlah pada hari raya ini, kata Nabi Muhammad, orang yang miskin dari mereka keliling minta ke sana kemari. Hari ini pokoknya hari itu tidak ada orang Islam yang minta-minta. Nah, itulah tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian miqdar atau jumlah yang dikeluarkan pun juga tidak besar sebenarnya. Sehingga setiap muslim insyaallah semiskin-miskinnya orang pasti bisa mengeluarkan itu. Makanya syaratnya cuma 1. Orang yang wajib mengeluarkan zakat itu syaratnya cuma 1, yaitu dia punya keluasan rezeki lebih, bisa mencukupi lebih dari 1 hari 1 malam pada hari itu. Contoh, kalau orang biasa makannya sehari semalam beserta keluarga mungkin 100 atau 200, maka kelebihannya itu maka sudah wajib untuk dikeluarkan, ya kan? Jika mencukupi, tapi tentunya jika mencukupi jumlahnya. Sehingga dalam bab zakat fitrah semua orang bisa mengeluarkan zakat yang memang diwajibkan oleh Allah melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipertegas siapakah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Syaratnya yang pertama dan utama adalah muslim. Muslim, pokoknya muslim, mau dia laki-laki, mau perempuan, mau merdeka, mau budak, kaya, miskin, orang ditinggal di mana, mereka wajib mengeluarkan zakat. Termasuk juga bayi yang lahir. Dikatakan bayi yang lahir ya sebelum terbit matahari katanya itu sudah wajib dikeluarkan zakat oleh orang tuanya. Bagaimana dengan bayi yang masih dalam kandungan alias masih dalam rahim dalam bentuk janin? Tidak ada satupun pendapat ulama dan tidak ada dalil satupun yang mewajibkan mengeluarkan atau untuk dizakati, tidak ada. Tapi kalau mau ya silahkan, itu babnya hanya sedekah tak tahu, namanya tambahan saja sunnah, tetapi tidak ada dalil wajibnya menzakati bayi yang belum lahir. Itu terkait dengan kepada siapa atau siapakah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kita bahas secara singkat-singkat saja. Kemudian tadi dipertegas ulang, ma yushtaratu laha nisab. Apa yang disyaratkan tentang nisabnya? Kadar. Nah, ya, kesepakatan ulama bahwa miqdaru hadhil zakat wajibah fadilah an waqtihi wa min qutihi wa qutama tulzimuhu nafaqatuhu yaumul id wa lailah. Tadi dikatakan dari awal bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat setiap muslim dengan catatan punya kelebihan makanan pada hari itu, malam dan juga siangnya, dan kelebihan makanan bagi orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi. Selebihnya maka bisa, ya kan? Selebihnya maka bisa dikeluarkan dan dia mendapat kewajiban. Kemudian apakah orang yang punya utang ada kewajiban mengeluarkan zakat fitrah? Punya utang, ya kan? Apakah masih wajib mengeluarkan zakat fitrah? Padahal kan salah satu jenis orang yang mustahik adalah al-ghorimin, orang yang terlilit utang. Tapi ulama mengatakan hari ini utang itu dibagi 2. Utang yang memang untuk keperluan hidup hari-hari, makan minum, dia ngutang. Untuk itu pun dia ngutang, ya kan? Orang yang begini tidak ada kewajiban untuk bayar zakat jika hari itu dia memang tidak punya uang. Kecuali pada hari itu dia punya dan bahkan bisa mengeluarkan zakat dan tidak ditagih. Dan tidak ditagih, artinya yang mengutangi itu tahu
maka dia nggak apa-apalah bayar kapan-kapan aja. Padahal dia ngutangnya betul-betul keperluan hidup dan hari itu dia ada kelebihan, maka termasuk wajib juga. Dia termasuk wajib. Kemudian yang kedua, jenis utang yang kedua adalah utang bukan untuk keperluan hidup sehari-hari makan dan minum, tetapi untuk mengembangkan usaha. Makanya hari ini orang yang kaya raya pun, yang mobilnya mewah, rumahnya megah, tinggal di komplek yang elit, ternyata utangnya miliaran, tapi bukan untuk keperluan hidupnya. Buktinya apa? Hidupnya masih enak. Berarti utangnya adalah untuk mengembangkan usaha. Yang begini tetap wajib. Yang begini tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah ataupun zakat yang lain. Taib. Kemudian kita masuk kepada miqdarul wajib. Kadar yang wajib untuk dikeluarkan. Pertama, Rasulullah SAW mengatakan bahwa zakat fitrah diwajibkan pada setiap Ramadan 1 sa'. 1 sa' adalah 4 mud. Ini namanya mud, ini dikali 4. Itu namanya 1 sa'. Dan saya bilang tadi dari awal bahwa zakat fitrah ukurannya bukan berat tetapi takaran. Maka satu mud ini beras jika dimasukkan ke sini dia berbeda dengan jika diisi dengan korma. Tentunya lebih berat korma pastinya, ya kan? Akan berbeda antara ini dengan ini, sehingga tolak ukurnya tidak bisa dibilang, ya kan, kalau katakan kalau zakat ini kan kurang lebihnya 6 ons, segininya 6 ons, sehingga kurang lebih 2,5 lebih lah sampai 3 kilo, itu perbedaan 2,5 sampai 3 kilo yang kita wajib untuk dikeluarkan. Apakah sama dengan kalau kita isi ini bukan beras, anggaplah makanan kita ini korma hari-hari, berbeda beratnya, korma akan lebih berat lagi. Nah, korma segini bisa sekilo, ya kan, atau minimal sekilo kalau yang korma yang bagus, ya bisa sekilo berat ini. Maka harganya pun berbeda, ya kan, harganya berbeda. Kemudian yang wajib adalah makanan pokok. Kenapa makanan pokok? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain bahwa tujuan dari mengeluarkan zakat fitrah adalah memberikan makan kepada mereka, bahkan orang-orang yang miskin. Berarti yang dikasih makan adalah makanan pokok. Makanan pokok apa? Apa saja yang dimakan di daerah itu? Kalau di negara Arab, ya mungkin berbeda dengan daerah Melayu. Orang sana makannya kan gandum. Ya, dari gandum itulah yang dikeluarkan. Atau makannya mungkin korma yang dikeluarkan. Kalau kita makanannya beras, ya maka beras yang dikeluarkan. Apa yang kita makan itu yang kita keluarkan sebenarnya. Jangan berasnya yang harganya 50.000 yang kita keluarkan yang 10.000, ya enggak pas. Kalau harga zakat yang kita keluarkan 50.000, ya hendaknya 50.000 juga yang kita keluarkan. Sebaiknya begitu, ya kan? Seharusnya ada demikian. Tapi umumnya dia pasti ngikutin di mana dia bayar, masjid itu berapa, biasanya begitu. Ya, biasanya begitu umumnya, ya. Kalau untuk yang begini-begini biasanya begitu, ngikutin standar yang ada. Padahal makanya kelasnya kelas Masya Allah, ya kan. Giliran untuk zakat ambil yang paling rendah, yang paling bawah. Taib. Kemudian apa hikmah dikeluarkan 1 sa'? Kata ulama bahwa 1 sa' itu termasuk ukuran yang sedang standar. Setiap orang bisa, insyaallah. Artinya memungkinkan kaum muslimin, semua kaum muslimin bisa membayar zakat fitrah. Karena tidak terlalu membebankan. Hanya cuma 1 sa', ya. Anggap 2,5 sampai 3 kilogram lah. 2,5 sampai 2,5 kilo sampai 3 kilogram. Kalau itu dihitung beras, sehingga setiap orang pasti bisa, insyaallah. Kalau satu keluarganya isinya 4, ya kan, berarti anaknya 2, sudah 2. Anggaplah kalau aman 3 kilo atau 2,5 kilo, 2,5 kilo kali 4 sudah ketahuan berapa. Jadi tidak terlalu mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi yang menerima. Kenapa 1 sa'? 1 sa' itu dimungkinkan satu hari itu untuk keluarga yang enggak terlalu besar, cukup lah. Keluarga normal cukup. Ketika orang mendapatkan satu bagian untuk makan hari itu saja, itu mencukupkan bagi orang-orang yang fakir dan miskin. Sehingga pada hari itu orang semua bergembira, ya, orang senang karena sama-sama menjalankan atau merayakan hari raya Idul Fitri.
Taib. Nanti kita akan coba ya, di akhir bahasan kita ingin coba kita timbang. Dan terkadang ada perbedaan sedikit. Ya, ada perbedaan antara mood satu dengan mood yang lain, karena untuk mendapatkan mood ini kan harus diukur ya, ditakar dulu, ditimbang. Yang terpenting adalah kadar yang dihasilkan ini. Kalau luarnya bisa berbeda ya, tapi yang di dalam isinya itu yang paling penting. Kita buat ya kepada syekh gitu kan, dia timbang sama hasil dari takarannya itu, maka biasanya dikeluarkan sanadnya. Oke, kalau begitu. Dan begini ini alhamdulillah masih terjamin kepada Nabi Muhammad SAW. Taib. Itu kadar yang dikeluarkan ya, satu sok ya, satu sok berbeda ya antara jagung ya, antara beras dan juga antara korma dan lain sebagainya, antara satu dengan yang lainnya. Kemudian masuk kepada bahasan berikutnya adalah apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah lebih dari satu sok, lebih dari ini. Ada yang mengatakan tidak boleh, ketentuannya seperti itu syariatnya. Itu sebagian ulama, tapi sebagian mengatakan boleh-boleh saja. Kalaupun lebih, jatuhnya berarti sedekah. Jatuhnya lebih sedekah, apalagi dilihat kadang-kadang antara takaran satu dengan takaran yang lain berbeda, antara masjid satu dengan masjid lain juga berbeda jumlah kadar yang harus dikeluarkan. Maka kalau ada lebih-lebih dikit, insya Allah dibolehkan, dan bukan bentuk gulu, bukan bentuk berlebihan, tidak, ya kan? Ini babnya berbeda. Tapi karena terkait dengan takaran yang mungkin berbeda, maka diperbolehkan, ya kan? Diperbolehkan. Kemudian barang yang dikeluarkan secara umum yang dizakati adalah makanan pokok. Ya, apa yang dizakati, zakatnya pakai apa bahas kita adalah asalnya adalah makanan pokok, karena tujuannya adalah memberikan kecukupan makanan pada hari itu bagi setiap fakir miskin. Ya, bagi setiap fakir miskin. Jadi apa yang dimakan pada di negara itu, di tempat itu, maka itulah yang harus dikeluarkan, sebenarnya demikian. Kemudian masuk perkara yang sampai hari ini terjadi perbedaan ya, dari zaman dulu juga berbeda, hari juga berbeda, adalah bolehkah kita mengeluarkan zakat fitrah itu dengan nilainya, bukan dengan benda itu. Nah, dalam bab ini ya, saya simpulkan saja ada minimal dua pendapat. Yang pertama, tidak sah berzakat dengan nilai barang yang kita keluarkan. Anggaplah 3 kilo. Kita bayar zakatnya tersebut dengan nilai uang 3 kilo beras, itu nggak diperbolehkan. Ini pendapat siapa? Pendapat termasuk sebagian besar mazhab Syafi'iyah, kemudian mazhab Hanabilah dan mazhab Malikiyah, sebagian besar, tapi tidak semua mereka juga. Kenapa dalilnya mereka? Karena ini tekstual ya. Ini apa adanya perintah Allah dan perintah Rasul. Rasul mengeluarkan begitu selama hidupnya. Rasul tidak pernah tidak mengeluarkan zakat fitrah, ya pasti yang dikeluarkan adalah makanan pokoknya, dan tidak pernah lakukan selain itu. Dan Allah mengatakan, ati Allah wa ati Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini pendapat yang pertama. Sehingga kadang-kadang di masjid ya, saking yang kalau susah ya kan, susah menyiapkan beras. Kalau katakan yang biasanya mengeluarkan zakat di masjid kita 1.000 orang, maka kita siapkan sejumlah itu, kan nggak mungkin di masjid. Apa yang mereka lakukan? Biasanya mereka di masjid ada beras. Karena pendapat ini ya, walaupun ada sedikit taklif kalau menurut saya, maka akadnya dia belikan dulu beras. Ini beras Bapak. Ini beras Bapak, ini uangnya. Tadi Bapak kan saya terima ya Pak, saya belikan beras. Sekarang Bapak zakat dengan beras. Tapi anehnya lagi, nanti datang orang yang lain sama juga berasnya. Ini yang terjadi ya kan? Ini yang terjadi, banyak terjadi seperti itu ya kan? Saya tidak mengatakan ini keliru, saya tidak mengatakan ini tidak sah, tapi itu yang terjadi. Karena pendapat ini memang jadi dianggap tidak sah
karena ini hukumnya syar'i, sudah ada aturannya, katanya demikian. Nah, yang kedua mengatakan diperbolehkan. Ini pendapat Ahnaf dan pendapat sebagian ulama Syafi'i dan pendapat sebagian ulama Hanafi, Maliki, dan sebagian pendapat ulama Hambali. Kenapa? Karena mereka melihat bukan tekstualnya, tapi mereka lebih cenderung kepada kontekstualnya, maksud dari disyariatkannya zakat itu. Maksudnya yang mereka lihat, ya, bukan tekstualnya apa yang Rasulullah keluarkan, tidak. Kenapa alasannya? Karena setiap negara makan pokoknya juga berbeda. Kebutuhan orang-orang miskin dan fakir juga berbeda di setiap negara dan tempat, apalagi berbeda zaman, berbeda kurun, pasti akan berbeda. Karena tujuannya adalah menyenangkan. Ya, tujuannya adalah menyenangkan, kata mereka. Bayangkan kalau seandainya harus tidak boleh itu tidak kecuali dengan makanan pokok. Bayangkan kalau para panitia-panitia pengumpul zakat yang mereka lillahi ta'ala, mereka harus menyiapkan tempat yang besar. Ya kan? Untuk itu harus ada penjaganya. Harus menyiapkan plastik-plastik lagi, ya kan? Timbangan dan seterusnya. Ya kan, Pak? Belum lagi kalau mau mengantar ke tempat yang lain pasti perlu kas lagi, biaya lagi. Itu didapatkan dari mana? Itu jadi pertanyaan. Jadi menyusahkan sekali. Itu kata alasan pendapat ulama yang kedua. Kemudian yang dalil yang berikutnya, membayar zakat dengan nilainya itu sudah terjadi di zaman dahulu kala. Dari zaman para sahabat, ya. Zaman para sahabat termasuk Muawiyah dan setelahnya juga demikian. Seperti Umar bin Abdul Aziz juga demikian, membolehkan mengambil zakat, membayar zakat dengan nilainya, tidak harus barangnya, ya, tidak harus barangnya. Termasuk juga Al-Imam Thawri, Sufyan Ats-Tsauri diperbolehkan. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, Sayyidul Tabi'in, memperbolehkan. Ya kan? Dan banyak di kalangan sahabat diriwayatkan juga mereka banyak membolehkan, termasuk kalangan tabi'in juga membolehkan hal tersebut. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari, termasuk orang yang membolehkan membayar zakat fitrah itu dengan nilainya. Ya, dengan nilainya. Itu menurut Al-Imam Al-Bukhari. Jadi bukan main-main, ya. Al-Imam Al-Bukhari, beliau termasuk orang yang membolehkan, dan beliau menukilkan satu riwayat kepada perbuatan sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ya, berdasarkan riwayat kepada sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Ada beberapa riwayat, ya, yang tadi sudah dikatakan, ya. Dari situlah maka Al-Imam Al-Bukhari membolehkan membayar zakat dengan nilainya. Itu kata beliau. Ada riwayat kepada seorang sahabat Abu Sa'id, ya. Abu Sa'id Al-Khudri kalau tidak salah. Beliau Al-Imam Imam Bukhari membolehkan hal tersebut. Ya, membolehkan hal tersebut. Maaf, bukan Abu Sa'id Al-Khudri, tetapi Al-Imam Bukhari meriwayatkan kepada Mu'adz yang diriwayatkan oleh Taus itu tabi'in. Jadi mereka mengambil atau membayar zakat fitrah dengan nilainya, bukan dengan uangnya. Kemudian kalau kita lihat juga kondisi sekarang semiskin-miskinnya orang di rumahnya pasti ada beras. Ada beras. Kemudian lebih meringankan dan lebih sesuai dengan kondisi. Karena tujuannya menyenangkan hari itu, ya kan? Bayangkan kalau dikasih cuma beras, kan dia perlu masak. Ya, perlu ini dan seterusnya. Kalau cuma beras doang dikasih, padahal di rumah sudah ada beras, nggak bisa buat apa-apa, terpaksa dari jual lagi ujung-ujungnya, kan begitu, untuk memenuhi hajat dan keperluannya. Tapi kalau boleh dengan nilainya, katakan dengan nilainya, bisa uang atau bisa yang lainnya. Anggaplah uang. Itu lebih mudah. Panitia juga lebih mudah untuk pembagiannya via transfer, gratis, mudah, gampang, dan kemanapun terjangkau. Ya, tidak perlu ada nilai tambahan dan bisa digunakan oleh orang yang mustahik dengan mudah untuk menggunakan hal tersebut untuk hari itu paling tidak. Untuk hari itu paling tidak lebih mudahkan.
sehingga penggunaan uang tersebut lebih bermanfaat jatuhnya. Apalagi kalau hari ini orang-orang Jabodetabek zamannya zaman mudik, padahal udah dikasih nih, sebelum dia mudik udah dikasih beras, katakan sampai 5 kilo, dia harus pulang mudik. Apa yang terjadi nanti? Paling mau tidak mau dua pilihan, dia taruh di rumah disimpan atau dibawa, ya itu nggak mungkin, atau dijual beras itu untuk keperluan dia saat itu. Ujung-ujungnya dijual juga akhirnya. Nah, atas dasar itulah maka sebagian besar ulama, para peneliti, karena tujuan dari zakat itu kata Rasulullah memenuhi hajat orang-orang fakir dan miskin, maka boleh mengeluarkan zakat dengan nilainya. Makanya kalau kami menerima zakat dengan nilainya, kami juga menerima zakat dengan bentuk makanan pokok, terserah dan silahkan saja, nggak ada masalah bagi kami, tidak masalah hal itu. Tetapi kalau tetap bersikeras ya silahkan, tidak ada masalah juga. Ya, orang-orang yang merasa tidak afdal ya sudah. Tapi ingat, Imam Bukhari membolehkan, Imam Abu Hanifah membolehkan, Imam Tshauri membolehkan, dan sebagian sahabat membolehkan. Pertanyaannya begitu ya kan, apakah mereka tidak sah zakatnya? Kan jadi pertanyaan, nggak mungkin ya mereka melakukan hal tersebut tanpa ada ijtihad yang benar. Taib, nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Kemudian waktu mengeluarkannya zakat, bahwa ittifaq seluruh kaum muslimin wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah di perujung Ramadan. Di ujung Ramadan, ya kan, terutama setelah tenggelam matahari di akhir bulan Ramadan, atau wajibnya lagi adalah setelah terbit matahari pada hari raya sebelum naik sholat. Itu wajibnya, super wajib, harus dikeluarkan saat itu. Itu yang kewajiban. Kemudian jadi pertanyaan, bolehkah mengeluarkan sebelum itu? Diperbolehkan, ya. Bolehkah mengeluarkan sebelum itu? Diperbolehkan oleh sebagian para alim ulama. Oleh sebagian para alim ulama Islam. Kalau mazhab Hambali, mereka mengatakan bahkan boleh setengah bulan sebelum itu boleh. Ya kan? Jadi udah masuk Ramadan, udah pertengahan udah boleh mengeluarkan. Kalau Imam Maliki 2-3 hari sebelum hari raya Idul Fitri, itu sudah boleh. Itu sudah boleh. Kalau mazhab Syafi'i dibolehkan dari awal bulan Ramadan. Kenapa ilahnya? Karena sebab zakat fitrah itu dua sebenarnya, kata beliau. Yang pertama puasa, yang kedua karena Idul Fitri. Maka ketika satu di mana kita sudah masuk mendapatkan syarat itu, maka sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah, itu menurut Imam Syafi'i. Ya, makanya sebagian masjid-masjid pun sudah membuka kepanitiaan penerimaan zakat fitrah dari semenjak awal Ramadan. Karena pendapat Imam Syafi'i. Bahkan kalau Imam Abu Hanifah setahun sebelum itu dari awal tahun sudah diperbolehkan. Menurut pendapat madhab Imam Abu Hanifah diperbolehkan dari awal tahun, sudah diperbolehkan asal niat untuk zakat fitrah dari awal tahun, boleh. Tapi walaupun prakteknya di lapangan tetap aja seperti kita. Pada umumnya zakat fitrah dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri. Itu prakteknya ya. Hukumnya beda tapi prakteknya berbeda. Kalau praktek itu hampir sama seluruh dunia kaum muslimin. Mengeluarkan pasti menjelang hari raya Idul Fitri. Kemudian para peneliti ya, mereka mengatakan dibolehkannya dari awal-awal Ramadan atau minimal pertengahan Ramadan itu memudahkan bagi orang mengeluarkan zakat. Terutama orang-orang yang mau punya urusan mudik dan seterusnya. Kemudian juga apalagi jika membayar melalui kepanitiaan. Itu jauh hari sebelum Id itu lebih bagus. Kenapa? Karena ketika dikumpulkan di satu panitia kan harus mengecek dulu siapa yang berhak, ya kan, kemudian dibagi, kemudian diantar dan seterusnya. Dan ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan dana yang tidak sedikit. Karena itulah maka dikeluarkannya sebagusnya beberapa hari sebelum itu supaya tidak terlalu menyusahkan panitia, kasihan mereka. Ya, kasihan mereka, jangan sampai orang hari raya disibuk bagian itu, ya kan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kepada siapa zakat ini diberikan? Mustahiknya itu siapa? Apakah termasuk yang 8 asnaf dalam Quran?
yang fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, yang gharimin dan seterusnya, atau siapa? Atau siapa? Ulama mengatakan, ya, saya simpulkan, bahasanya panjang, saya simpulkan, jika merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa tujuan zakat fitrah itu adalah membuat senang, mencukupi keperluan orang-orang fakir dan miskin hari itu agar mereka tidak meminta-minta, maka yang pertama dan utama zakat fitrah ini, bukan zakat mal ya, diberikan kepada fakir dan miskin. Siapa saja fakir dan miskin, mau bagaimanapun, maka mereka orang yang paling berhak. Itu menurut para alim ulama ya. Mau diberikan kepada yang 8 ansar juga silahkan kalau dia ada ya, kalau ada, tetapi yang paling utama adalah mereka. Kemudian yang paling utama juga zakat fitrah ini diberikan di tempat dia berada. Antum atau kita berada di wilayah sini Geraha Raya, ya sudah sekitar kita. Nah, sekitar kita yang paling utama. Ya, jangan kita tinggalnya di mana, kita ngasih zakat fitrahnya di mana. Boleh dibolehkan dengan sebab kalau di sana dianggap lebih penting. Dianggap sana lebih penting. Kemudian yang kedua, ya, ada beberapa catatan oleh para ulama, siapa yang paling berhak kepada siapa? Kita sebagai orang yang muzaki, kita harus melihat kepada siapa yang paling berhak untuk kita tolong, kita bantu atau kita kasih zakat. Ulama mengatakan yang pertama dan utama jelas muslim dan muttaqi. Orang yang soleh tapi dia fakir dan miskin, termasuk para santri, para miskin, atau siapa saja, atau orang yang paling dekat dengan Allah, ahli ilm yang kurang, maka mereka orang yang harus didahulukan sebenarnya sebelum yang lain. Agar apa? Maksudnya agar selain kita tertunaikan kewajiban kita zakatnya, juga kita mendapatkan keutamaan yang lain, yaitu pahala jariah dari orang-orang yang baik dan soleh tersebut. Nah, ini menurut catatan para alim ulama. Kemudian asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian maka zakat fitrah itu sedikit berbeda memang dengan zakat-zakat yang lain. Kalau zakat mal itu tidak harus habis hari itu. Ya, boleh untuk banyak hal ya kan. Tapi kalau zakat fitrah hari itu diusahakan sebelum sholat itu sudah nyampe ke mustahiknya. Kecuali kata ulama diperbolehkan mentakhirkan pemberian karena memang darurah. Katakan di sini ada imam, ya memang dari sisi ekonomi dia memang masya Allah ya, dia lagi pulang kampung atau lagi keperluan hajat keluar kota. Kita siapkan saja, walaupun memberikannya, yang penting kita udah informasikan kalau hari ini udah bisa diinformasikan. Kalaupun enggak juga enggak ada masalah. Kita siapkan, walaupun nyampainya ke beliau itu nanti setelah Ramadan atau setelah seminggu atau 2 minggu Syawal, itu diperbolehkan karena darurah. Kenapa? Karena dia memang orang yang paling penting, yang paling dekat dengan kita. Tapi karena kondisi beliau tidak bisa menerima hari itu juga. Menurut ulama ini diperbolehkan yang kasus seperti ini. Tapi pada umumnya ya, kalau secara umum dibagikan pada hari itu. Dan ingat, zakat fitrah tidak boleh untuk pembangunan. Zakat fitrah harus kepada orang. Itu hak orang-orang, hak manusia, hak fakir miskin. Kalau zakat mal itu ada yang mengatakan boleh jika terpaksa. Kalau enggak tetap kepada yang 8 asnaf tersebut. Baik ya, itu mungkin ya bahasan secara singkat tentang zakat fitrah, kan ini berulang-ulang ya. Dan kita ingin praktek Pak, coba langsung kita timbang. Ada yang lain selain beras? Nggak ada ya, kita beras saja kalau gitu. Karena akan beras dengan yang lain akan berbeda pastinya ya, antara zakat beras, antara timbangan beras dengan kurma pasti berbeda. Boleh Pak dibantu? Ini ada sanadnya ke Rasul, tapi yang punya saya bukan ini sebenarnya. Yang saya punya sanad ke Rasulullah hilang di jalan waktu itu, nggak tahu di airport Thailand atau di mana hilangnya. Nah, kemudian saya beli ini ya. Tapi kalau sanad saya cek sanadnya mirip sebenarnya, ujungnya sama tetapi beda syekh. Silakan Pak diisi. Taruh di sini biar nggak tumpah. Jadi timbang kosong dulu Ustaz. Oh iya benar. Taruh sini aja ya.
Ya, kita timbang dulu dalam kondisi kosong, beratnya berapa. 9 gram ya. Ini gram 2,98 gram. Jadi kalau ini sih bisa beda-beda antara plat satu dengan plat yang lain, atau barang satu dengan barang yang lain berbeda. Ini beris apa? Apa jenisnya Pak? Berasnya nih? Rojol apa namanya? Oh, nggak ada masalah ya, kurang lebih sama aja lah. Tapi ada tuh kalau mau dicoba yang beras kayak beras Jepang gitu tuh, yang bulirnya lebih besar. Oh ya boleh juga, tapi kurang lebih lah kalau beras sih. Kalau beras kurang lebih. Jadi barang berbeda. Rata. Dia ratain. Rata pas sesuai dengan. Kalau kita yang muzakir sih boleh lebih dikit juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau mau, kita kan ngitung aturan minimal yang harus terpenuhi. Jadi kita buat rata dulu. Bismillah. 993 Dikurang tadi. dikurang 298 kali 4. Ini jadi berapa? 695. 0,66. Iya, memang berbeda. Ada 6, kadang 60, 6,7, 67 dan seterusnya. Oke, kali 4 2780. Nah, jadi kurang lebihnya ya, minimal sekali adalah 2,5 kilo minimal. Tapi umumnya harusnya lebih. Harus lebih. Jadi kalau ingin aman 3 kilo sebenarnya. Maka sebenarnya kalau kita panitia zakat di sini, berapa Pak? Anggap beras sekarang nilainya berapa sih? Umumnya orang bayar 45 ya zakatnya ya. 35.000. Kalau yang dari pemerintah dari Oh, 35.000. minimal. Oh, minimal. Oh, jadi ya standar lah. Kalau kami 45. Oh ya, 45. Berarti anggap 3 kilo lagi aman. 3 kilo. Jadi 1 kilonya berapa? Beras berapa sih paling murah? Kalau 35 itu sekarang 14.000. Coba 35 bagi berasannya 50.000 apa? 5 kilo lah. dari 10.000 1 kilo. Kalau 50.000 5 kilo, 1 kilonya 10.000. Yang di rumah itu kan Yang kayak gini. Oh, itu 50.000. 5 kilo ya. Berarti 10.000 1 kilo. Berarti 30 dong. 30 ya. Iya. Tapi kalau pakai 35.000 itu setara 14.000. Coba. Oh iya. 35.000 bagi 2,5. Kalau 2,5 ya 14.000. Iya. Tapi 2,5 takarannya. Ya, jadi minimal itu 2,5. Itu udah press lah, jangan boleh kurang. Dan ini kalau lihat dari takarannya atau berat, kali ini kan kita konvensi ke berat nih. Ke berat berarti minimal 2,5 kilo sampai 3 kilo. Sampai 3 kilo. Jadi di situ mau aman ya 3 kilo, berarti jangan 2,5 kilo. Dan ini kalau beras ya. Ini kalau beras. Sedangkan tadi dikatakan Rasulullah kalau makannya korma pun 1 sok juga. Ini namanya mud. 1 sok 4 kali ini. Kemarin kita bahas Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya dengan 70 sok. Ya kan? 70 sok dibagi kali 4. Ya, benar ya? Itu. Iya, berarti berapa? Iya. Kalau di kilo kan?
kali 0,7 0,6 6, 6, berapa tadi? Iya, 6,95. 194 kiloan ya Rasulullah menggadekan baju besinya di akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa, pelajaran penting bagi kita. Baik, ini kurang lebih lah ya. Jadi kalau ininya bisa berbeda ya. Kalau bentuknya yang saya punya asli, saya dapat sanad awal dulu, nggak begini bentuknya, agak berbeda. Ini juga berbeda. Antara kalau ini bisa beda-beda nih. Ya kalau ini bisa beda-beda, tapi yang penting bukan ininya, bukan wadahnya. Ini kan hanya saran, tapi adalah takarannya. Yang akan dihitung oleh syekhnya itu adalah takarannya. Setelah dicocokkan, oh iya sama. Kalau sekian, isinya sekian. Yang penting isinya ya, isinya itu yang paling penting. Baik ya, jazakallah khair. Dan sekali lagi yang menjadi tolak ukurnya bukan beratnya, tapi satuan takarannya ya. Jadi makanya antara barang satu dan barang yang lain berbeda. Kalau kita mau zakat, kita biasa makan korma, kita zakatnya dengan korma, ya nggak bisa dengan hitungan ini. Ya kan, nggak bisa dengan hitungan ini, harus kita timbang kali 4, dihargai berapa. Dan korma satu dan korma yang lain juga berbeda fantastis harganya. Ya, apalagi kalau kita makannya ajwa, ya sudah. Ajwa sekarang berapa? 250 ya. Ada yang sampai 400 sekarang, ada yang memang karena ajwa pun ada beberapa kualitas yang berbeda antara satu dengan yang lain. Baik ya, itu mungkin bahasan kita tentang zakat ya pada hari ini, zakat fitrah secara khusus. Dan insyaallah besok kita sekilas belajar tentang zakat umum ya, zakat mal. Di sana ada zakat emas, ada zakat harta dan seterusnya insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa silakan jika ada yang menambahkan atau ditanyakan, tafadhol. Ya, silakan. Kalau di Malaya pernah lihat itu sampai akhir Ramadan sampai akhir itu di gudang kok masih ada beras gitu kan. Sebentar Pak, dari awal tadi kurang dengar. Kita biasanya kan melalui panitia. Oke, ya. Berarti kan kewajiban kita sampai batas maksimal sebelum naik sholat id itu kan kita udah penuhi itu sebagai pribadi. Iya. Setelah itu kan menjadi tanggung jawabnya amil zakat ya Pak ya. Iya, betul. Nah, misalnya Pak ya, kendala atau gimana mereka tidak melakukan sampai di batas waktunya lah. Iya. Baik. Kalau kita sebagai orang yang muzaki sudah cukup, sudah kewajiban kita sudah tertunaikan. Adapun kalau itu memang ada unsur-unsur yang lainnya ya, kalau memang itu dianggap kesalahan, yang salah adalah panitianya gitu. Panitianya nanti ditanya di akhirat. Kalau kita sudah selesai, sudah kewajiban kita sudah selesai. Makanya sebenarnya anjurannya kalau kita memang tahu ya, kita memang tahu dan ada kemaslahatannya lebih begitu, memang bagusnya langsung sebenarnya. Contoh, kita punya keluarga ya kan, karena punya keluarga tinggalnya dekat lagi dengan kita. Selain kita menunaikan juga kewajiban sebagai sesama muslim, keluarkan zakat fitrah, juga menyambung hubungan silaturahmi dengan keluarga kita, apalagi kalau dia memang tetangga kita. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau begitu kalau kita ngasih ke keluarga kita, perlu nggak kita akad seperti pada umumnya di masjid-masjid itu, saya berikan ini bla 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 sebagai zakat fitrah untuk saya, dari saya untuk kalian. Dalam bab ini memang kalau saya sendiri sih lebih cenderung kepada pendapat bahwa zakat itu yang terpenting adalah niatnya. Bahkan kadang-kadang kita wajib tidak memberitahukan ini zakat fitrah kita. Apalagi yang kita bantu adalah tangga kanan kiri kita, apalagi saudara kita. Karena kalau kita ucapkan itu, dia terasa menerima dia, tapi kita balik bisa nangis dia. Karena sedihnya luar biasa. Ya Allah, sampai begitu parahnya saya, ya Allah, sampai saya tadi kurang lebih begitu. Tapi kita kasih aja Pak, ini dari ini. Udah selesai sudah. Ya seperti itu yang perlu. Termasuk juga zakat mal juga demikian. Ya zakat mal ya kan, dan umumnya orang Islam di Indonesia kan biasanya mengeluarkan zakat mal juga di hari raya Idul Fitri atau di bulan Ramadan. Juga demikian, nggak perlu kita niatin ini zakat mal dari saya ya, wahai adikku, sedih adik kita, sudah kasih aja.
terserah bagaimana nilainya ke kita, yang penting kita sudah niatkan dalam hati, ini zakat mal saya, kita kasih kepada orang-orang yang memang dekat dengan saya, yang memang sebenarnya mereka masih ada hubungan saudara dengan kita, tapi sudah lepas tanggung jawabnya, ya seperti itu. Nah, kita ingin membantu mereka, kita gunakan itu boleh. Kemudian pertanyaan, apakah boleh zakat mal itu digunakan untuk THR? THR ya kan? THR kan tunjangan hari raya. Sistem THR kan secara umum di Indonesia doang sebenarnya. Sebenarnya kalau secara syariat tidak ada itu THR itu tidak ada. Jadi kalau katakan kita sebagai pemilik suatu perusahaan atau kita orang yang dikasih kelebihan rezeki, ya kita niatkan dari THR itu sebenarnya adalah dari zakat juga diperbolehkan, nggak apa-apa. Boleh, nggak ada masalah, karena nggak ada kaitannya sebenarnya dalam syariat itu nggak ada. Karena THR di Indonesia saja itu dinaikkan oleh para karyawan, oleh para buruh, orang bilang gitu, supaya dapat tunjangan mau pulang kampung. Artinya diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Nah, kemudian timbul juga pertanyaan, apakah boleh pajak itu diniatkan sebagai zakat? Ulama mengatakan nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena zakat berbeda sekali dengan pajak. Kalau pajak diambil dari muslim tidak muslim, itu satu. Kemudian digunakan kepada yang bukan syariah aturannya, tapi aturannya pemerintah, tergantung rezimnya siapa dan bagaimana, ya itu tergantung. Jadi tidak boleh itu, ya, tidak dibolehkan seperti itu. Tetapi di beberapa negara sudah luar biasa, seperti negara di Amerika, ya kan, teman-teman kita, saya pernah tanya kepada mereka bahwa di beberapa wilayah di sana orang Islam itu boleh menggantikan pajak itu kepada masjid. Yang penting ada kepanitiaan sah yang sudah ada legalnya dari pemerintah. Yang penting sudah sekian saya kasih, boleh. Itu oleh pemerintah dianggap sebagai pajak, tapi oleh kita tetap dianggap sebagai zakat. Itu kalau itu boleh. Tapi yang menerima adalah panitia, memang orang Islam, yang dikasih orang Islam itu diperbolehkan kalau yang begitu. Tapi kalau yang wajibnya harus ke pemerintah, ya susah. Itu nggak boleh. Nah, sekarang semua kan serba dipajakin. Sedang aturan pajak itu mau kita punya nggak punya, namanya makan di restoran pasti kena pajak. Kita beli sesuatu, kita punya nggak punya, pemerintah nggak pandang bulu, kena pajak, ya kan. Sekarang berapa sudah? 11% ya, kalau tidak salah, masya Allah, luar biasa. Nah, kalau zakat kan enggak, orang yang memang punya kemampuan doang, ya kan. Orang yang punya ada kadar tertentu yang dia memang bisa mengeluarkan zakat, itu yang harus mengeluarkan zakat. Tidak setiap orang yang beli atau yang belanja. Nah, ini dari situ maka tidak sama antara pajak dengan zakat ataupun zakat mal secara khususnya. Mungkin itu ya, sudah tambahan pelengkap. Nah, kemudian tadi kan disampaikan kalau muzakinya itu sebenarnya semuanya, asalnya semua muslim, sementara mustahiknya utamanya fakir miskin, gitu ya. Jadi bisa antara si muzaki dan mustahik itu orang yang sama, boleh kan misalnya? Ya, artinya awalnya kita muzaki, sore harinya dia malam hari raya kita jadi mustahik, ya nggak ada masalah. Yang penting kewajiban kita sudah kita kasih. Anggap kalau di kampung-kampung yang agak jauh dari perkotaan kan memang hidupnya rata-rata aja. Dari mereka kumpulkan, habis itu kemana baginya? Ke mereka juga akhirnya, nggak ada masalah. Tidak masalah itu. Itu udah dua hal yang berbeda. Jadi apa yang kita niatkan sudah sampai, dan apa yang kita terima itu adalah rezeki dari Allah Ta'ala. Begitu. Karena pernah terjadi di zaman sahabat, ada seorang sahabat yang ingin memberikan zakat, tapi melalui orang. Nah, orang ini kita katakan hari ini sebagai panitia. Nah, orang ini kepercayaannya si bapak A. Dan si bapak itu punya anak namanya C. Dia ke Masjid Nabawi. Nah, sampai di masjid, si bapak A ini kan punya wakil atau orang kepercayaan, anggaplah si B lah begitu. Si B bagi-bagi. Nyampe di rumah senenglah dia, namanya anak, Pak saya tadi dapat uang nih, kalau nggak salah kayaknya zakat. Dari siapa? Dari fulan. Oh itu zakat papa itu. Nggak peduli Pak, kan saya udah terima uang, saya mau bilang ini dan sebagainya. Akhirnya berantem mereka. Pokoknya saya udah dapat uang. Kata bapaknya nggak bisa, itu zakat dari bapak kamu, nah katanya. Akhirnya mereka berhakim kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya fulan, namanya Ma'an. Ya Ma'an la kama nawaita, bagimu apa yang kau niatkan.
Dan kau fulan, kalau salah ya itu siapa namanya, dan kau apa yang kau dapatkan. Artinya udah dia mendapatkan rezeki, bapaknya telah meniat mengeluarkan. Nah, walaupun akhirnya mutar juga kan sebenarnya. Nah, itu dari situ diambil satu dalil dan istinbat bahwa diperbolehkan dalam waktu yang berbeda dia muzaki, waktu yang berbeda ternyata dia mendapatkan itu, nggak ada masalah, insyaallah. Baik. Ada yang lain? Silakan. Lebih sih sekarang itu yang terjadi misalnya kita udah kasih lah fakir miskin gitu ya, kemudian kan tadi dengan maksud supaya berbahagia di hari Id ya, tidak ada lagi yang kelaparan. Tapi umum kita lihat di hari Id banyak orang di pinggir jalan dengan ya istilahnya entah dengan niatan mencari keuntungan atau apa yang bertindak sebagai orang yang itu bagaimana? Baik, ya itu ya urusan dia lah sebenarnya, karena memang sekarang meminta itu jadi profesi. Jadi meminta-minta kan profesi. Kita lihat dulu, maaf ya, orang yang apa istilahnya ngesot bahasa Jermannya itu kan. Dulu satu orang dulu. Sekarang hampir setiap hari dan beberapa tempat saya cek itu. Saya sengaja cek waktu keliling motor, mobil, ternyata memang ada beberapa orang dalam waktu yang sama, di jalur yang sama. Artinya ini sudah menjadi profesi. Ya mau dikasih berapapun mereka tetap akan minta karena imannya yang tipis ya kan, dan keyakinan kepada Allah yang sangat kurang. Walaupun ya maksud nggak tercapai, tapi ya itulah. Atau mungkin memang mereka tidak nyampe betulan ya kan. Gitu. Kemudian timbul dari pertanyaan ini juga saya teringat pernyataan ulama bahwa apakah boleh seorang mustahik itu dikasih oleh 1000 muzaki. Katakan nih satu masjid ini ada 1000 orang muzakinya. Kanan kiri kita cuma 1-2 orang yang kita tahu, cuma 1 doang mustahiknya, boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Boleh. Kalau memang cuma 1 orang doang ya ternyata yang ada, atau mungkin ada keperluan yang memang urgent banget, ya boleh diperbolehkan, enggak ada masalah. Tinggal kebijaksanaan dari panitianya saja atau yang memberikan. Atau mungkin melalui panitia, atau mungkin juga ada orang yang mungkin dari panitia sana dapat, dari masjid ini dapat, dari sana karena rumahnya di pertengahan, anggap itu kan. Ini juga enggak ada masalah ya. Itu ya mungkin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta zakat bolehkah dijual? Kalau udah harta zakat sudah qabd, sudah dipegang, ya urusan dia. Mau dimasak boleh, mau dijual boleh, mau disimpan juga diperbolehkan, karena sudah hak mutlak dia yang sudah enggak bisa diganggu gugat. Gitu. Dan kita nggak boleh marah, loh saya kasih maksudnya supaya bapak makan, kenapa dijual lagi? Ya katakan yang muzaki ini tukang beras, datang ke rumah dia dikasih, besoknya dijual oleh dia ke dia lagi. Gitu. Nah, jadi kan yang bapak sampaikan tadi yang terkait ya semacam penipuan tadi kan, jadi kan kadang-kadang ditemukan ada data minta-minta kaya, ada peminta-minta kaya gitu. Nah jadi saya timbul mindset itu kan di Al-Quran juga disebutkan engkau mengenal tanda-tandanya dia butuh sesuatu cuman miskin gitu. Engkau Muhammad mengenal tanda-tandanya cuman dia malu minta-minta. Cuman saya lihatnya gini, kalau saya fokusnya cuma ngasih ke orang yang dia miskin cuman masih kerja gitu. Saya maksudnya bukan antipati sama yang kayak minta gitu, soal udah banyak penipuan, jadi bukan saya mengeneralisasi, cuma lebih hati-hati bagaimana terserah apa-apa. Kadang ada yang tukang ambil plastik itu udah ya pemulung ya. Dia nggak minta, cuma ya kita kasih aja gitu. Saya patokannya gitu apa? Ya. Ya kalau itu saya juga sepakat. Saya sendiri hari ini kalau ngasih orang tuh justru orang yang ada usaha. Dia jualan kayak apa, tapi kita lihat nih orang masya Allah nggak mau minta di jualan, itu hebat. Bagi saya itu, kalau saya pribadi saya bantu dia karena dia memang niat usaha ya kan, asal hati kan urusan dengan Allah. Biasanya saya akan beli atau apapun saya akan lakukan. Nah bagaimana dengan orang yang seperti, memang ada hadis Rasulullah mengatakan apabila datang kepada kamu seorang sa'il meminta, walaupun dia naik unta merah, mungkin naik Mercy lah, datang kepadamu kasih, kata Rasulullah. Kenapa? Karena alasan ulama, dia datang kepadamu berarti dia memang perlu.
terlepas bagaimana urusan dia dengan Allah. Itu hadis yang pertama. Tapi ulama juga mengatakan, kan makanya Rasulullah kalau ada orang minta ke Rasulullah, kalau dia ada pasti dikasih, apapun kondisinya. Tetapi ada ulama yang mengatakan tadi, zaman dulu mungkin berbeda ya dengan kondisi sekarang. Orang ini memang betul-betul orang tuh udah hilang rasa malunya. Orang minta itu kan satu hal yang sebenarnya menjatuhkan harga diri. Apalagi sampai minta. Cuman tadi tuh mindset orang udah berubah. Meminta itu jadi pekerjaan, itu masalahnya. Sekarang meminta itu jadi pekerjaan, ada mengkoordinir gitu. Itu yang jadi masalah lagi ya kan. Katanya ini mengatasi pengangguran Pak Ustadz, katanya mengatasi pengangguran, kita koordinasi mereka, kita tempatkan tempat-tempat yang ini. Nah ini pekerjaan juga bagi saya siapa begini, ini pekerjaan juga, anggaplah ini pekerjaan kan, profesi, tapi ini profesi yang tidak dibolehkan, sama halnya kita membuka profesi untuk tempat yang tidak baik, kan profesi juga, tapi dilarang oleh agama, ini juga sama halnya. Dan Rasulullah ada satu hadis yang sangat keras, Rasulullah mengatakan nanti orang yang meminta-minta di luar keperluannya, nanti berjumpa dengan Allah Ta'ala, mukanya itu berjatuhan dagingnya. Kenapa? Saking malunya dia berhadapan dengan Allah. Karena dia meminta sesuatu yang di luar keperluan. Kalau perlu banget memang nggak bisa kecuali dengan minta. Dibolehkan sebatas itu. Tapi kalau udah menjadi pekerjaan, di sini dia minta-minta. Tapi di rumah, di kampung rumahnya mewah dan megah. Dan itu bukan lagi jadi rahasia. Nah makanya saya pribadi sepakat ya. Sepakat kalau saya memang begitu. Saya lebih baik akan membantu orang-orang yang memang boleh dibantu. Contoh, dia jualan apa, kita lihat ala kadar jual, udah kita beli. Kalau perlu dengan harga yang cukup lah ya kan. Kalau perlu sisa uangnya yang nggak dikembalikan, ya udah ambil aja begitu. Itu cara membeli yang dengan membantu dengan cara yang halus dan juga tidak akan mematahkan semangat dia. Dia nanti tidak berubah. Kalau kita langsung kasih begitu aja, nanti besok bikinnya nanti saya mau minta-minta aja deh sekalian. Akhirnya begitu, akhirnya usaha dia yang kita lakukan selama ini hancur gara-gara perilaku kita. Tapi kalau kita beli ke dia akan tambah semangat besoknya. Nah itu yang kita mungkin menjadi catatan bersama. Apalagi maaf kalau meminta-minta yang termasuk ya pengamen dan seterusnya. Kalau anak-anak muda, dulu saya sering kalau ada anak kita saya panggil, dalam masih kuat ente, masih sehat, ngapain minta-minta, kita gituin begitu. Perlu juga mereka harus disampaikan ya kan, karena banyak hal yang memang mereka tidak paham. Saya kira cukup insyaallah taala ya. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita muzakarakan hari ini nambah ilmu kepada kita yang sudah tahu, mengingatkan ulang yang belum tahu sehingga menjadi tahu. Dan yang terpenting adalah apa yang kita lakukan bersandarkan dengan dalil-dalil atau dengan aturan agama yang benar dari Allah dan Rasulnya. Sehingga insyaallah zakat kita pada tahun ini lebih baik lagi karena sudah berlandaskan dengan ilmu. Itu yang paling penting, dengan keyakinan yang benar. Demikian wafaqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.